Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mau ke video ini. Kali ini tentang Pak Mahfud MD ya, Prof. Kali ini buat PDI kejang-kejang ya. Pak Prof Mahfud kayak mengklarifikasi atau menarik ucapannya gitu. Wah, tentang Pak Jokowi. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya. Belum subscribe, tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Saya pribadi sangat baik hubungan dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi itu sangat santun kepada saya. Itu Pak Jokowi kalau di dalam forum resmi menyebut Bapak Menko, kalau berdua menyebut Prof. Iya, Prof. Ada penghormatan tersendiri. Iya, terasa gitu bagi saya. Iya, bagi apa sih arti Prof itu enggak penting, tapi maksud saya dia menyebut itu tuh dia cukup menghargai saya gitu. Baik, keluarga juga bagus gitu ya. Istri saya dengan Bu Jokowi itu merasa seperti dekat sekali. Ini tidak menghilangkan kritik Anda terakhir pada video ya. Itu tetap fair Bapak sampaikan. Ini kan kesan saya. Pun di dalam tugas itu personal kan, jabatan Pak Jokowi baik. Sampai saat terakhir saya pamit juga masih baik sekali gitu, sampai ketemu terakhir. Dan tentu saja sekarang hati saya masih baik, tapi urusan negara ada yang harus dikritik, harus tidak. Misalnya kalau dalam urusan kenegaraan, semua yang saya usulkan itu tidak pernah dipotong. Semua diterima Pak Jokowi? Iya, saya merasa tidak pernah ada sesuatu yang saya sedang melakukan sesuatu yang besar itu dilarang oleh Pak Jokowi. Dalam banyak hal. Misalnya ya, dalam kasus Sambo itu, kalau misalnya istana bilang hentikan itu kan tidak bisa apa-apa. Iya kan? Iya. Tapi oleh Pak Jokowi, silakan. Dalam kasus dugaan pencucian uang 349 triliun, semua orang tidak percaya. Saya pun sebelum tahu tidak percaya. Tapi begitu rame, saya dipanggil, Bu Sri Mulyani dipanggil dalam waktu yang berbeda. Saya katakan, Pak, 349 triliun itu agregat. Agregat itu artinya uang bisa dihitung berapa kali, karena ilmu pencucian uang begitu. Si A ngirim dapat uang 1 miliar, dikirim ke B masing-masing 100 miliar, itu sudah akumulasinya, lalu dikirim lagi. Nah itu, jadi Pak, kalau jumlah uang aslinya yang dicuci itu dari 340 triliun itu mungkin hanya 35 triliun, atau tapi agregatnya 349. Ya sudah, Pak Mahfud jelaskan ke DPR itu, jelaskan ke masyarakat, clear. Waktu BLBI kan udah diputus oleh MA, BLBI itu diputus bahwa di BLBI itu tidak ada korupsi. Lalu semua orang, kalau gitu sudah tutup BLBI. Saya datang ke Pak Jokowi, Pak, kasus ini tidak ditutup, ini hanya bukan korupsi. Kasus pertamanya kan perdata. Berapa hutangnya Pak Mahfud? Saya panggil Bu Sri Mulyani, 114 triliun. 111 triliun. 111 triliun. Ini tagih Pak Jokowi. Terus saya usul Pak Jokowi, Pak, kalau gitu dibuat impresnya gitu pada saya untuk mengkoordinir ini, membantu Bu Sri Mulyani. Jalan Pak, sampai sekarang terdaftar semua dan masih hutang. Kalau enggak, dulu kita ditipu oleh orang-orang BLBI itu mengatakan MA sudah memutus ini, tidak ada korupsi, berarti sudah selesai. Ya selesai korupsinya, perdatanya bayar dong sebagai hutang. Kita panggili semua. Dan ketika saya pergi itu sudah dapat 32 triliun. Yang lain masih tercatat sebagai milik negara. Dan sampai sekarang masih bisa dikejar. Iya, dan Pak Jokowi tidak menghalangi itu. Artinya tidak bermain sesuatu di balik itu. Kalau main sesuatu di balik itu bisa. Karena orang datang ke saya pun banyak. Di antara mereka itu, udah Pak, ini selesai aja, nanti berapa persen lah Pak Mahfud. Seperti kalau pengacara itu kan ada sukses fee 10%. Kalau misalnya ini 1 triliun, Bapak dapat 10%. Ada yang datang begitu. Ada yang nawarkan aset tanah di mana. Nah kalau Pak Jokowi mau, bisa nih. Tapi dia tidak melakukan itu, karena saya akan lalikan BLBI ini. Banyak kasus Sambo juga. Kalau Pak Jokowi motong, tidak selesai. Semua kasus pelanggaran HAM berat yang macet di sana sini, dia tanya ke saya, Pak, udah Pak, korbannya aja yang kita jangan pelakunya. Pelakunya kan masih kontroversial lah, setelah pengadilan kita masuk ke korban aja, yang menjadi korban peristiwa, bukan pelakunya. Dan Pak Jokowi setuju ya? Pak Jokowi setuju dan dapat penghargaan dari PBB kan itu. Diapresiasi oleh PBB dan banyak hal. Menurut saya baik ya. Jadi cukup banyak cerita-cerita indah Pak Mahfud. Cerita-cerita indah dengan Pak Jokowi. Baik. Orangnya baik. Tapi di luar soal itu Pak, itu kita terima. Pasti ada juga Pak Mahfud mungkin pada suatu kesempatan merasa
kurang nyaman dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi, yang menurut Pak Mahfud mungkin harusnya tidak begitu gitu, bisa disampaikan Pak, apa yang menjadi kira-kira menjadi catatan Pak, kok nggak enak gitu ya, apa Pak? Kalau ada, monggo diceritakan. Enggak. Dan Pak Prabowo menyadari itu gitu. Oh, ini orang tulus, ini orang baik gitu loh. Saya akan mengikuti cara-cara orang ini gitu. Nah, terus ini masih mau diadu domba juga gitu loh. Saya nggak ngerti. Apa yang ada di pikiran mereka gitu loh. Salah Gibran ini dengan mereka itu apa? Nah, salah Pak Jokowi dengan mereka itu apa? Gitu. Kalau memang Jokowi ini ada kesalahan, ya laporkan kepada pihak yang berwajib. Mana buktinya? Sampaikan. Nah, kalau kemudian mereka benar-benar misalnya menyampaikan, kalau tidak diproses misalnya, ya kalau memang nggak ada bukti yang bisa untuk memproses itu, ya memang nggak bisa diproses kan Pak, Mas? Kan seperti itu. Ya, betul. Nah, terus mereka bilang seolah-olah ini kemenangan yang dipaksakan. Nah, kalau saya terbalik ngomongnya, ya kan? Ini kekalahan yang memaksakan diri untuk menang gitu loh. Belum legowo. Belum legowo. Iya. Sampai kemudian ketua umum saya jadi maki-maki loh Pak Surya Paloh itu ketika kemudian menyatakan mendukung Prabowo, langsung bilang ini penjilat, belum selesai ini kok sudah menyerah gitu ya. Sudah menyatakan mendukung begini-begini, mereka nggak paham bahwa Pak Surya Paloh itu mengedepankan sikap gitu ya, memberikan kami juga wawasan berpikir bahwa kepentingan negara itu harus di atas kepentingan partai politik. Mereka nggak paham itu. Itu yang pertama kali tadi di awal perbicaraan. Iya, Kak betul. Irma nyatakan itu ya, bahwa Iya. pada akhirnya yang menjadi tolok ukur atau prinsip itu kepentingan negara gitu Betul. ya. Tapi Kepentingan Pak bangsa. Surya Paloh juga menyampaikan ke saya, ke kami semua, bahwa ya tetap harus ada kritisi walaupun kita di dalam. Ya. Tapi kritisi yang membangun, kritisi yang konstruktif. Ya. Bukan mencaci maki, bukan memfitnah, bukan bikin berita hoax. Yang harus konstruktif. Kalau memang ini memang ini akan mencelakakan Pak Prabowo, ya kita kasih tahu. Kita kasih sampaikan. Ya. Soal nanti Pak Prabowo menerima atau enggak itu urusan Pak Prabowo. Itu yang selalu disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Jangan kita dorong beliau ke mana? Ke lubang yang salah gitu. Kita dorong dia ke lubang yang benar gitu. Ke jalan yang lorong jalan yang benar gitu. Nah, ini poin terakhir nih Kak Irma, karena kita kan sudah bicara tentang bagaimana Gibran di kuyo-kuyo lah ya, amunisi serangan tuh tak henti-hentinya dengan berbagai macam gitu. Nah, sekarang saya mau ke tema yang kedepannya ini, soal dinamika atau style leadership dari kedua pemimpin kita ya, Prabowo Gibran. Manajemen leadershipnya seperti apa? Karena kan kita tahu Pak Prabowo itu passionnya itu kan soal-soal geopolitik, soal internasional, soal-soal yang sekarang beliau Soal lagi makro lah. soal makro. Ya kan. Terus kemudian juga konteks yang sekarang menjadi sangat penting dalam konteks dunia kan. Ya. Kata Pak Prabowo, siapa tahu nanti tiba-tiba ada perang dunia. Betul, itu betul. jangan diremehkan kemungkinan semacam itu gitu. Jadi geopolitik, hubungan internasional, soal-soal kemiliteran gitu ya. Sementara Mas Gibran dengan pengalaman sebagai wali kota kan dia punya pengalaman dalam ngurusi soal-soal Kemasyarakatan. domestik, ya, kemasyarakatan. Nah, ini bagaimana Kak Irma membaca kira-kira ini nanti chemistry-nya dua pemimpin kita ini gimana? Balance-nya atau Yang pertama nggak boleh ada dua matahari. Nggak boleh itu ada dua matahari. Harus tetap ada satu matahari. Itu yang pertama. Mas Gibran punya passion yang harus passionnya harus ke bawah. Oke. Ya, protokoler. Nah, Pak Prabowo ini passionnya politik yang high, Ya. ya, makro politik, ya, yang high lah, yang memang perlu dia putuskan secara ini kalau orang politik bilang ini manajemen tingkat dewa lah gitu ya, gitu. Nah, sementara Gibran
harus menyelesaikan masalah-masalah yang di bawah, masalah-masalah kemasyarakatan di bawah yang harus dia selesaikan. Itu saya lihat, perintah itu saya lihat dari cara Pak Prabowo membentuk kabinet. Ya, ada menteri, ada wakil menteri, memang gendut, jadi gendut nih. Tapi jangan salah juga, saya yakin kok, walaupun gendut, ya walaupun ini gemuk ya, ada menteri, ada wakil menteri, ada utusan khusus, saya yakin kalau nanti ternyata nggak bermanfaat, ini pasti akan direshuffle kok sama Pak Prabowo. Saya yakin itu. Ya untuk apa kalau nggak bermanfaat, membebani keuangan negara juga nggak perlu kan, gitu. Nah, makanya saya juga ingin di kesempatan ini menyampaikan kepada semua yang hari ini dipercaya oleh Pak Prabowo Gibran, ya bekerjalah dengan baik. Nanti kalau ternyata Anda tidak berprestasi, ya kapasitasnya juga ternyata nggak nyampe, kemudian tugas-tugas yang diberikan nggak selesai, kemudian di reshuffle gitu ya, di reshuffle, ya jangan sakit hati lah ya, mawas diri gitu, jangan sakit hati lah ya, kemudian berubah menjadi pembenci gitu ya, itu tidak memperlihatkan bagaimana niat dia sebenarnya membantu Prabowo itu adalah membantu negeri ini, membantu bangsa ini, membantu Indonesia. Kalau niatnya cuma mau dapat jabatan pasti sakit hati. Nah, kemudian berbalik membenci. Karena apa? Karena niatnya menjadi pejabat, bukan untuk membantu Pak Prabowo mencapai Indonesia emas. Kan seperti itu. Nah, saya melihat juga bahwa dengan pembentukan kabinet yang begitu besar ini, Pak Prabowo juga ingin memperlihatkan bahwa dia merangkul semua pihak. Yuk kita kerjain sama-sama gitu. Saya nggak rakus kok gitu ya. Nggak akan saya kuasain sendiri. Ayo kita kerjain bareng-bareng. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga, Pak Prabowo juga ingin menyampaikan kepada publik gitu ya, bahwa semua yang membantu saya gitu, semua orang yang membuat saya menang, punya kontribusi untuk memenangkan saya, itu saya kasih apresiasi. Nah, kenapa Mas saya melihat seperti itu? Karena begini, saya yakin sekali dalam politik ini nggak ada makan siang gratis, satu. Yang kedua, tidak akan ada loyalitas tanpa apresiasi. Nah, tapi kalau sudah diapresiasi, Andanya memang nggak mampu, ya jangan kemudian jadi orang yang apa namanya, orang yang sakit hati, orang yang kemudian malah balik mencaci maki, seperti dulu udah dipercaya ya selama 2 periode jadi menteri, nah kemudian tiba-tiba mencalonkan diri jadi wakil presiden atau presiden gitu, tiba-tiba kalah, tiba-tiba malah ngantemi. Nah itu juga kan nggak fair lah gitu ya. Biar bagaimanapun selama 9 tahun, selama 10 tahun Partai Nasdem bersama-sama dengan Pak Jokowi. Dan Pak Surya Paloh mengatakan kita akan dukung Pak Jokowi itu sampai selesai. Dan itu dibuktikan walaupun 2 menteri kita dicabut loh. Ya, tapi kita nggak sakit hati. Ya kalau yang namanya sakit pastilah Mas. Yang merasa ya kecewa itu pastilah ya. Tapi kita juga ngukur diri. Kenapa? Nah itulah Surya Paloh punya nilai-nilai kebangsaan yang tinggi, melebihi daripada kepentingan partainya sendiri. Itu yang saya belajar dari beliau. Dan itu mempengaruhi bagaimana Pak Surya berhubungan dengan Pak Jokowi gitu ya. Betul. Lepas dari soal-soal pernik-pernik politik, dinamika politik yang dihadapi mereka berdua, tetap kepentingan yang lebih besar. Lebih besar yang dikedepankan gitu. Oke, Kak Irma, terima kasih atas obrolan dan diskusinya. Dan terima kasih atas kehadirannya ke Cokro TV. Semoga ini bukan yang pertama. Nanti akan ada yang selanjutnya. Insya Allah. Kalau nanti ada yang menarik untuk kita perbincangkan dan informasikan kepada publik, saya tetap akan menjadi bagian yang selalu ingin menginformasikan ke publik agar publik tidak miskomunikasi dengan agenda-agenda politik yang memang mau menghancurkan negeri ini. Dan agar jangan dikuasai presiden akal sesat. Presiden akal sesat. Oke, terima kasih. Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.